그러면 내 자존감이 이렇게 바닥을 치진 않았... 뭐라고요? 네가 뭔데? Kali ini kita lanjutkan review drama Love in Contract episode 10. Drama dimulai dengan pertengkaran Ji-ho dan Sang-eung di mobil, yang berakhir dengan adegan ciuman. Akhirnya Ji-ho berhasil mengungkapkan perasaannya. Kemudian Ji-ho mengantar Sang-eung pulang. Di kamarnya, Sang-eung masih berbunga-bunga dan menelepon Ji-ho untuk mengucapkan selamat tidur. Ji-ho mengajak Sang-eung bertemu lagi besok dan membuat Sang-eung sangat senang. Paginya, Sang-eung dibangunkan Gwang-nam. Mereka heran dengan perubahan sikap bibi jahat yang memasakkan makanan untuk mereka. Dia bersikap begitu aneh karena telah merencanakan sesuatu. Beralih ke Ji-ho yang menyapa orang-orang di sekitarnya. Suasana hatinya begitu baik dan selalu tersenyum. Membuat orang-orang di sekitarnya sangat heran dengan perubahannya. Di lain tempat, bibi jahat menemui pimpinan Ina dan membahas perjodohan Sang-eung dengan Hae-jin, anak grup Gangjin. Hae-jin begitu galau memikirkan perkataan Sang-eung kemarin. Tiba-tiba, Gwang-nam datang dan membuat manajernya terkejut. Manajer tidak bisa akur dengan Gwang-nam dan selalu memarahinya, karena ia cemburu dan takut digantikan posisinya oleh Gwang-nam. Beralih ke Sang-eung yang menemui Hae-jin, ternyata di dalam ada Ji-eung. Ji-eung meminta mengenal Sang-eung lebih jauh, karena ia adalah pengacara Hae-jin. Hae-jin menolak dan mengatakan masih ingin menjaga privasinya. Setelah Ji-eung pulang, Sang-eung menegaskan kembali pada Hae-jin, bahwa ciuman beberapa hari yang lalu adalah kesalahan, dan ia ingin mengencani Ji-ho. Mendengar ini membuat Hae-jin begitu sakit hati. Sang-eung mengatakan, jika mereka memiliki hubungan serius, maka semua yang telah dialami Hae-jin dan Sang-eung yang berhasil kabur dari grup Ina akan sia-sia. Setelah selesai dengan Hae-jin, Sang-eung ke rumah Ji-ho, dan Ji-ho mengajak Sang-eung kencan. Namun bukan kencan yang dirasakan Sang-eung tapi malah bekerja. Karena Ji-ho minta diajari bermain golf agar tidak diremehkan atasannya di kantor. Saat mereka akan makan, kebetulan mereka bertemu atasan Ji-ho. Bos Ji-ho mengajak mereka makan bersama, dan Sang-eung terpaksa menerimanya demi nama baik Ji-ho. Saat makan, Ji-ho melarang Sang-eung minum, dengan alasan mereka berencana memiliki bayi. Sang-eung tersipu malu mendengarnya. Mereka bermesraan diam-diam. Saat akan pulang, bosnya mengajaknya minum-minum lagi, tapi Ji-ho menolak. Sang-eung membujuknya agar mau ikut, dan pergi meninggalkan mereka. Saat sampai di rumah, Ji-ho menelpon Sang-eung dan meminta maaf karena tidak jadi kencan berdua. Sebagai gantinya, besok Ji-ho mengajaknya kencan lagi. Sang-eung begitu bucin. Mimin jadi ikut seneng nih, hahaha. Di rumah Hae-jin, dia sedang galau, dan pamannya datang mengatakan bahwa grup Ina dan grup Gangjin telah merencanakan pertemuan perjodohannya dengan Sang-eung. Esok paginya, Gwang-nam dan Sang-eung dibuat heran lagi oleh sikap bibinya yang memasak banyak makanan lezat. Beralih ke lokasi syuting Hae-jin, manajer selalu memarahi Gwang-nam namun Gwang-nam selalu bekerja dengan hati dan menikmatinya. Di lain tempat, ibu Hae-jin meminta Ji-eung memata-matai Hae-jin dan Sang-eung. Ji-eung menerima perintah itu. Saat berbelanja, Ji-eung melihat Sang-eung juga belanja dan sedang teleponan dengan Ji-ho. Ia sangat terkejut, dan menelpon Hae-jin untuk memberitahu bahwa Sang-eung selingkuh. Hae-jin menjelaskan, bahwa ia menyewa jasa Sang-eung dan membelanya. Kemudian Hae-jin menelpon Sang-eung dan buru-buru menemui Sang-eung, karena ia tahu, Ji-eung akan menemui Ji-ho. Saat tiba di luar rumah, Hae-jin menahan Sang-eung yang akan menemui Ji-ho. Di waktu bersamaan Ji-eung menerobos masuk rumah Ji-ho, dan mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang istri sewaan Ji-ho. Ji-eung mengungkapkan kekesalannya, dan Ji-ho mengusirnya pergi, karena Sang-eung akan datang. Saat Ji-ho dan Ji-eung keluar, Hae-jin panik jika Sang-eung melihat mereka, hingga akhirnya Hae-jin menggendong Sang-eung, membawanya ke tempat lain. Tak disangka terdapat fotografer mata-mata yang memotret mereka. Sang-eung marah-marah dan meninggalkan Hae-jin. Saat di rumah Ji-ho, Sang-eung melihat ada lipstik di kursi dan menanyakan apa ada orang yang datang. Ji-ho tidak mengakuinya. Sang-eung meminta Ji-ho mencintainya apa adanya, dan ia juga akan melakukan hal yang sama. Mereka pun tersenyum dengan tatapan penuh kasih sayang. Esoknya saat akan bekerja menemui Hae-jin, Sang-eung menelpon Ji-ho dan mengatakan akan menyelesaikan kontraknya dengan Hae-jin, dan hanya akan fokus pada hubungannya dengan Ji-ho. Ji-ho senang dan mengajaknya makan sepulang Sang-eung bekerja. Sang-eung menemui Hae-jin di lokasi syuting, dan Hae-jin menjelaskan jika ingin mengakhiri kontraknya maka harus pelan-pelan, agar ia tidak dikejar-kejar wartawan karena berita asmaranya ini. Tiba-tiba Gwang-nam melihat berita dan menunjukkannya pada Hae-jin. Berita tentang tunangan Hae-jin yang telah terungkap, yakni Sang-eung. Sang-eung sangat kaget melihatnya, termasuk semua orang yang melihat berita itu. Teman kantor Ji-ho, atasannya dan, hingga akhirnya Ji-ho juga melihatnya sendiri. Scene beralih ke kilas masa lalu Sang-eung kecil, yang diadopsi grup Gangjin,
dan dididik oleh bibi jahat agar menjadi gadis yang pantas untuk dijodohkan dengan anak grup Gangjin. Sang Eng sangat ingin bertemu orang tua angkatnya, namun di hari pertama di Korea ia malah harus langsung menghadiri pertemuan perjodohannya. Ia menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan. Dan saat tiba di acara itu, Sang Eng mengacaukan acara dengan marah-marah. Ia kabur dan bekerja sebagai istri sewaan, namun selalu memberikan uang untuk bibinya sebagai ganti rugi atas perbuatannya mengacaukan acara perjodohan dulu. Ia merasa berhutang budi karena telah dibesarkan bibinya, walaupun ia masih sangat kesal. Dan film pun berakhir. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Hae Jin dan Sang Eng akan menikah? Bagaimana nasib Ji-ho? Kita tunggu episode selanjutnya minggu depan ya. Thanks for watching and subscribe.